What's up guys? Oke, sekarang gue lagi mau latihan shoulder. Dan hari ini sembari gue latihan shoulder, gue akan share ke kalian tips-tips gimana caranya ngebentuk shoulder untuk lebih besar. Jadi biasa gue kalau main shoulder ya, sebelum mulai latihannya, of course kita mau pemanasan dulu. Dan gue kalau pemanasan selalu ngelakuin gerakan ini. Jadi warming up ini nggak boleh di skip karena akan memaksimalkan performance kalian. Nggak hanya untuk mencegah cedera juga ya. So make sure you guys are warmed up sebelum latihan. First exercise, gue selalu ngelakuin lateral raise karena weak point gue di shoulder itu di bagian samping. Jadi otot yang bisa dibilang mid delts ya, itu yang akan ngebuat figur gue atau frame gue lebar di atas. Kalau dilihat dari depan gini, mid delts itu yang akan membuat shoulder kita lebih kelihatannya lebar. Nah, gue lacking di bagian itu. That's why gue mulai exercise ini di urutan pertama. Untuk gerakan ini, make sure angle torso kalian atau badan kalian itu jangan terlalu tegak, sedikit maju begini, naikin dumbbellnya. First set, gue biasa ngelakuin itu sebagai warm up set ya. Jadi supaya dapet mind muscle connectionnya dulu, biar gue bisa ngerasain otot yang gue targetin. Nah, kenapa gue tadi torsonya agak maju? Karena kalau kalian tegak begini, langsung ngelakuin lateral raise begini, yang akan kena itu lebih ke front delt. Gak salah, gak ada yang salah. Cuman karena gue aimnya untuk kenain mid delts, gue majuin. Nah ini kalian juga bisa contoh. Nah dengan badannya sedikit maju ke depan, dia akan menargetkan lebih ke mid delts. Nah make sure juga pas kalian megang dumbbell, waktu naik ke atas, itu jangan ngebuka begini ya guys. Balik lagi, kalau ngebuka akan lebih kena ke front delts. Jadi yang mau kalian lakuin, itu either tetap lurus, atau dia turun gini, kayak mau nuangin gelas atau cangkir gitu ya. Nah, dengan cara ini yang akan lebih ke target itu mid delts. Always start light. Artinya kalian nggak mau ambil beban yang terlalu berat, karena kalau keberatan ada kemungkinan kalian nggak bisa ngerasain otot yang kalian mau kenain. Dan juga let's say untuk exercise ini kan primary muscle-nya yang kita mau kenalin itu mid delts, dan secondary-nya itu sebenarnya traps. Kalau keberatan atau form kalian salah, itu yang akan lebih kena traps kalian. Nggak salah juga. Cuman kita kan sekarang gua lagi mau menargetin mid delts, so gua make sure selalu shoulder-nya stay down dan naik begini. Salah satu cara yang gue selalu lakuin untuk supaya trapsnya nggak kena, itu instead of gue bayangin dumbbellnya gue naikin ke atas, gue selalu bayangin as if dumbbellnya gue mau arahin ke samping, ujung, jauh. Jadi arahnya tuh ke samping. Boom. Jadi bukan naik gini ya guys. Second set.
Oh ya, kebetulan hari ini juga gue udah 17 hari menuju kompetisi, jadi udah agak kerasa lemes ya. Cuman kalau ya namanya mau bertanding nggak boleh alasan, lemes tetap harus latihan keras. Kalian yang mau bertanding make sure mendekati hari-hari H, angkatannya harus tetap berat. Jadi jangan karena kalori gue udah diturunin, gue makin rasa lemes, makin deket hari H, bebannya gue turunin. Nggak begitu caranya. Kalian tetap harus angkat berat, tapi dengan aman juga ya. Meaning formnya bener. Kita juga nggak mau cedera ya. Mendekati hari H. Oke, ini third set. Bisa dibilang last set. Set terakhir gue biasa failure aja, which is ya 6 to 8 ya. Alright guys, next exercise itu rear delt fly ya. Jadi ini nargetin shoulder bagian belakang, rear. Ini. Nah ini penting banget guys untuk dilatih karena kalau gua dulu mulainya kan push up, sering banget push up. Kalau kita push up front deltnya akan kena sehingga dia akan overdevelop. Jadi sekarang gua selalu urutan kedua main shoulder pasti ngelakuin exercise rear delt dulu supaya even ya, bisa nyamain bagian depan karena ini depan sering banget kita pakai, or at least gue pakai karena gue dulu sering push up dan juga shoulder press kan lebih fokus ke mid dan depan. Di belakangnya ini agak sedikit ketinggalan bisa dibilang. Make sure kalian taruh angle kabelnya itu sedikit di atas ya, supaya movementnya dia nariknya slightly ke bawah, nggak lurus begini. Nah kalau lurus kayak begini itu dia akan cenderung kena ke bagian ya traps ya. Balik lagi nggak salah, cuman gue ini sedang nargetin rear delt. Nah dengan pergerakan gue yang arahnya sedikit ke bawah, itu akan jauh lebih fokus ke rear delt. Dan juga rear delt ini ototnya kecil ya guys, jadi make sure kalian pilih beban nggak ringan, cuman yang sesuai aja dengan kapabilitas otot rear delt kalian. Tetap harus berat. Kenapa gue pilih cable? Karena dia tensionnya nggak berhenti guys, tensionnya itu selalu ada, bahkan waktu kalian negatif dan ketarik ke bagian sini. Tensionnya akan berhenti kalau kalian lepas kabelnya doang. Selama kalian nggak lepas, itu bakal terus ke-activate, ketarik terus dia. Jadi for me it's better, main muscle connectionnya bisa lebih dapat. Bukan berarti kalau pakai dumbbell kurang oke ya. Cuman yang gua nggak sukanya adalah once kalian turun di sini udah nggak ada tension lagi guys, karena dia udah istilahnya udah resting point kan, kena gravitasi ya. Nah, kalau di sini cable istilahnya posisinya kan tadi gini ya. Nah di sini pun kalian masih ketarik karena kabelnya di ujung situ. Jadi tensionnya tuh nggak berhenti. Alright, second set. Gue aim 10-12. Squeeze.
Alright, last set, third set, failure seperti biasa. Alright guys, exercise selanjutnya itu shoulder press. Jadi shoulder press ini penting guys untuk overall ya, shouldernya. Dan gue dari dulu selalu ngelakuin ini, cuman urutannya aja gue ganti-ganti. Kebetulan sekarang karena fokus gue mid sama rear delt, jadi shouldernya gue taruh di urutan ketiga. Tapi kalau yang kalian baru mulai latihan, baru mulai nge-gym, ini exercise compound yang wajib kalian lakuin dan juga bagus untuk kalian lakuin di urutan pertama. Karena ini very basic exercise yang sangat efektif ya untuk membentuk shoulder kalian. Untuk pergerakannya sendiri, ini juga penting kalian eksekusi dengan benar ya. Jadi gue kasih lihat aja langsung. Pertama, make sure bench kalian itu angle-nya jangan terlalu lurus. Jadi kalian mau sedikit agak sender ke belakang gini. Karena kalau kalian lurus, kalian harus agak sedikit twist shoulder kalian supaya arahnya ke atas kan. Nah, ini bukan gerakan natural kita ya, unless kalian lumayan lentur dan kalian bisa twist sedikit ke belakang. Jadi make sure bench-nya kalian sedikit sender ke belakang ya, biar gerakannya lebih natural. Kalian nggak perlu twist shouldernya untuk dorong ke atas. Nah, supaya dapat main muscle connection lebih baik, kalian bayangin lagi mau gambar kayak payung gitu ya, gerakannya kayak mau gambar payung. Jadi dia agak ke tengah, pas turun ngebuka ke samping. Boom. Ke tengah, ngebuka ke samping. Jadi bukan dari lurus langsung turun gini. Dia agak ngebuka. Nggak harus sampai bawah ya guys. Kalau kalian sampai bawah sini, udah lebih kenain ke tricep kalian. Oke guys, second set gue akan naikin bebannya. Gue bakal aim 10-12 lagi. Also, saat kalian ngelakuin shoulder press ini, waktu kalian dorong ke atas, cukup segini aja guys. Lihat kan, dia masih ada bandnya, nggak lurus di sini. Karena once kalian lurus, ngelock, ini udah resting point. Ada waktunya kalian rest, itu between sets, nggak di tengah-tengah exercise. Jadi, selalu mau keep the tension ya. Waktu naik, stop, turun lagi. Stop, turun lagi. Jadi jangan istirahat di tengah-tengah exercise. Istirahat kita between sets. Alright, last set.
Alright guys, exercise shoulder terakhir itu gue biasa front raise. Itu supaya dapetin ya tadi front delt-nya lagi ya. Alright guys, untuk exercise front delts gue biasa ngelakuin dengan cable pakai rope ya. Gerakannya gue ambil dari bawah gini. Jadi rope-nya di tengah-tengah kaki gue. Oh, berat banget. Alright, kenapa gue pakai cable? Karena seperti tadi rear delt exercise yang gue lakuin, tensionnya dia full sampai bawah, unless kalian lepas rope-nya. Hai guys, jadi untuk front raise tadi gue 2 set aja karena di set kedua gue juga tadi udah sampai failure ya, jadi gue nggak perlu ngelakuin 1 set lagi, udah istilahnya udah fatigue banget tadi. Nah guys, untuk gerakan front delts yang gue lakuin barusan itu kan pakai rope, pakai cable. Nah kalau kalian nggak ada rope atau cable seperti tadi kayak rear delt fly exercise yang gue contohin, kalian bisa pakai dumbbell ya. Tinggal kalian berdiri tegak aja. So dumbbellnya kalian gripnya bisa dengan genggaman seperti gini ngadep ke atas atau pronated. Jadi itu alternatif ya. Kalau nggak ada mesin cable seperti ini, bisa pakai dumbbell. Jadi di rumah juga bisa. Nah sama yang tadi yang rear delt juga pakai dumbbell. Tapi posisi badannya, torsonya ngadep bawah. Alright guys, jadi untuk exercise shoulder gue hanya ngelakuin 4 dan itu cukup untuk ngenain semua otot bagian shouldernya ya. Also, setelah kalian selesai latihan, make sure kalian stretching karena itu penting juga untuk actually muscle growth ya. Semakin lentur otot kalian, semakin high chance kalian bisa perform lebih baik di workout selanjutnya, sehingga pertumbuhannya bisa lebih maksimal. Semoga video ini bermanfaat. Kalian bisa coba workout shoulder barusan dan kalian lakuin dengan secara konsisten, pasti shoulder kalian semakin gede. Don't forget to like and subscribe. See you.